sarjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Allah yang kita sembah adalah Raja yang mulia. Mari bersama kita datang memuji dan menyembah Dia. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang ajaib. Datang menyembah Raja yang mulia. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kami mau bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Engkaulah pelindung kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Pimpin kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gloria Patri.
Yesus sungguh mengasihi kita. Ia mau menyelamatkan kita, bahkan ia rela disalib mati bagi kita. Anugerahnya dan kasihnya ajaib untuk kita semua. Kita angkat pujian bersama, Yesus Cari Daku. Mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji di dalam Kolose 1 ayat 13 dan yang ke-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini kita akan gunakan dengan sepenuh hati kita datang kepada Dia. Kita mau mengakui segala dosa kita, karena hanya Dialah yang dapat mengampuni dan menuntun hidup kita ke dalam jalan kebenaran, di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Betapa kasih-Mu besar, sehingga di dalam kasih-Mu yang besar, Engkau mau mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan, dan di dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh dipulihkan, diperbaharui hidupnya. Tolong kami ya Bapa. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau lihat dengan jelas. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Tuntun hidup kami kepada kebenaran-Mu.
Tuntun hidup kami supaya kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Ampuni kami ya Bapa, dan pimpinlah hidup kami, supaya kami boleh terus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengakui segala dosa kami, dan kami percaya kami diampuni. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah diampuni dosanya, kita mau memberikan hati kita untuk mau melakukan tugas panggilan Tuhan, untuk melangkah dalam setiap rencana Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, berikan ku hati. Mari jemaat kita bersama-sama membaca firman Tuhan, bacaan bertanggapan dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38, kita baca secara bertanggapan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kita baca bersama-sama. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sekian bacaan bertanggapan pada hari ini, biarlah kita boleh mengaminkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama, Tuhan mau memakai kita sebagai saksinya untuk mencari jiwa-jiwa yang belum percaya dan mengabarkan kabar sukacita dan keselamatan bagi mereka. Bersama kita angkat pujian Ladang Menguning.
berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari jemaat bersama-sama kita membacakan ayat Mas. Diambil dari kitab Matius 9 ayat yang ke-36, kita baca 2 kali berturut-turut. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari jemaat yang terkasih, kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Marilah kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama angkat pujian, Allah itu kasih. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah yang begitu kasih, begitu peduli, sehingga Engkau mau datang ke dunia memperhatikan kami orang berdosa, mencari kami orang berdosa untuk diselamatkan. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah hidup kami boleh hidup seturut kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian, menyaksikan kasih-Mu yang sudah kami rasakan. Berkati kami ya Bapa saat ini untuk membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa. Dan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu memberikan kita kemampuan
untuk dapat melewati hidup hari lepas hari, walau situasi pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ini anugerah Tuhan, ini adalah belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu di minggu pertama bulan Mei ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita akan lihat dasar firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 9 pada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Injil baik Matius, Markus, dan Lukas banyak mencatat bahwa hati Tuhan kita Yesus selalu penuh belas kasihan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan atas penderitaan yang dialami oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, kata tergerak oleh belas kasihan dalam bahasa Yunani ini menggambarkan kedalaman emosi Tuhan Yesus dalam memberikan respon terhadap penderitaan manusia. Matius memakai kata yang memiliki makna isi perut. Maksudnya adalah belas kasihan Tuhan Yesus itu betul-betul keluar dari dalam. Tidak ada kepura-puraan, murni dan tulus. Seperti itulah hati Tuhan kita Yesus. Tidak perlu diragukan bahwa hati Tuhan Yesus dipenuhi oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, belas kasihan inilah yang membuat Tuhan Yesus tinggalkan surga, datang ke dunia, terus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, seperti dicatat di dalam ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan inilah yang membuat Tuhan Yesus melihat dengan penuh kepedulian dan menggambarkan orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala, yang kondisinya dalam keadaan lelah dan terlantar. Domba-domba yang terabaikan oleh gembalanya. Padahal kondisi domba-domba ini dalam keadaan yang kritis. Jika tidak ditolong, maka mereka akan mati. Seperti dikatakan di dalam ayat 36. Lelah dan terlantar. Bapak Ibu Saudara, jikalau pada ayat 37 Tuhan Yesus berkata, pekerja sedikit, ini mengacu kepada sedikitnya pekerja yang peduli dan punya hati penuh belas kasihan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Artinya hanya pekerja yang dikirim oleh Tuhan yang empunya tuayanlah yang akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tuayan yang banyak itu. Gambaran ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Gambaran ini sungguh menggambarkan pemimpin agama pada saat itu yang tidak peduli kepada domba-domba gembalaannya dan hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara cocok seperti yang digambarkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 34 ayat yang ke-8. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakan. Yesaya 34 ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di bulan Mei ini, bulan misi gereja kita, marilah Bapak Ibu Saudara kita kembali kepada panggilan Tuhan buat kita semua dan gerejanya untuk menjalankan misi Tuhan. Ingatlah, gereja ada karena misi Tuhan. Gereja ada untuk menjalankan misi Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 menjelaskan. Tuhan Yesus menegaskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan amanat agung ini, bahwa kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dan mengajar mereka menuruti perintahnya. Tuhan Yesus pun menyertai kita dengan Roh Kudus senantiasa sampai akhir zaman. Inilah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Maka tidak bisa tidak, dia akan menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan ada seorang pelukis yang diberi tugas untuk menggambarkan sebuah gereja yang tidak terawat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, kebanyakan orang akan menduga pelukis akan melukis puing-puing tua yang hampir roboh. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Ia justru melukis sebuah bangunan yang megah, yang berdesain modern. Dan dari jendela-jendelanya dapat terlihat sebuah kotak yang penuh hiasan untuk mengumpulkan persembahan dari para jemaatnya. Di atasnya tergantung sebuah papan bertuliskan untuk misi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menyedihkan dari lukisan ini menggambarkan kotak tersebut yang di atasnya bertuliskan untuk misi, dilukiskan diselimuti oleh sarang laba-laba. Bapak Ibu Saudara, sungguh gambaran gereja yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja dan pribadi yang tidak menjalankan misi Tuhan, itu adalah gereja atau pribadi yang tidak terawat,
jauh dari hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara misi keselamatan bagi dunia terselimuti oleh sarang laba-laba. Hanya karena kita umatnya tidak peduli dan mengabaikannya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam situasi pandemi COVID-19 telah banyak waktu, perhatian dan konsentrasi kita terkuras dengan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kedukaan, masalah ekonomi, bagaimana menjaga imun tubuh atau berusaha agar segera mendapatkan vaksinasi. Namun Bapak Ibu Saudara, janganlah kita sampai lupa akan panggilan Tuhan untuk menjalankan misinya. Keselamatan bagi seluruh dunia. Panggilan Tuhan membuat kita harus bertanggung jawab untuk domba-domba yang tidak bergembala yang ada di sekitar kita. Mereka yang lelah, yang terlantar, terabaikan. Mari Bapak Ibu Saudara penuhi hati kita dengan belas kasihan Tuhan dan beritakan Injil Kerajaan Surga yang membawa keselamatan. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dan 15. Ada pengutus yang mengutus. Ada orang-orang yang menjadi utusan Injil. Sehingga banyak orang akhirnya mendengar berita Injil. Semua ini dimulai dari hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, milikilah hati seperti Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Karena hatimu penuh belas kasihan. Engkau mau datang ke dunia. Engkau mau menyelamatkan kami orang berdosa. Ajar kami ya Bapa. Punya hati yang penuh belas kasihan. Sehingga kami boleh menjalankan amanat agung-Mu yang Engkau berikan, yang Engkau titipkan untuk kami lakukan. Kami mau memberitakan Injil. Kami mau memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Mereka yang lelah, mereka yang terlantar, mereka yang perlu Injil keselamatan, Injil kerajaan sorga. Tolong kami ya Bapa. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita melalui kematiannya di kayu salib. Janji, kepastian hidup kekal Tuhan juga berikan buat kita. Dia naik ke surga, sediakan tempat untuk kita. Mari kita ucap syukur juga untuk pimpinan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita juga doakan jemaat yang sakit seperti Ci Ayang dalam pemulihan tempurung kaki setelah operasinya. Kita doakan juga Ci Afong dalam pemulihan paru-paru sehingga dapat bernafas dengan lega. Kita juga doakan Ko Seng Tai dalam persiapan untuk operasi matanya. Kita doakan Bapak Hendrik yang kondisinya mengalami HB yang rendah dan tetap melakukan cuci darah, biarlah semuanya boleh berjalan lancar. Kita juga doakan jemaat yang lanjut usia supaya mereka boleh baik keadaannya, sehat, dan boleh hidup dengan iman yang teguh, berbahagia bersama keluarganya. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara dalam menghadapi
COVID-19 dengan melakukan vaksinasi. Biarlah Tuhan menolong dan kita semua masyarakat boleh mendapatkan vaksin. Kita juga doakan supaya masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kita juga boleh datang hari ini membawa pergumulan pribadi kita. Ketahuilah Dia sungguh peduli, Dia melihat dengan hati penuh belas kasihan. Dia mau menopang dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu. Engkau yang karena hati-Mu penuh belas kasihan, Engkau mau datang ke dunia mencari kami orang berdosa, menyelamatkan kami, memberikan kami kepastian hidup kekal. Terima kasih jikalaupun hari lepas hari kami boleh kuat itu semua karena kasih-Mu yang terus mempedulikan kami, memperhatikan kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kami terus mendukung dalam doa untuk Ci Ayang dalam pemulihan tempurung kaki setelah dilakukan operasi. Biarlah Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk Ci Afong dalam pemulihan paru-parunya. Kami bersyukur sungguh terjadi pemulihan yang ajaib buat paru-parunya dan pulihkan sempurna ya Bapa, sehingga Ci Afong boleh bernapas dengan lega. Demikian juga Ko Seng Tai dalam persiapan operasi matanya, Tuhan juga yang menolong. Demikian juga untuk cuci darahnya. Demikian kami doakan untuk Ko Hendrik, Tuhan juga yang memberkati. HB-nya yang sempat drop, biarlah Tuhan juga tolong dengan transfusi darah, HB-nya boleh baik naik, dan kami juga doakan untuk cuci darahnya juga berjalan lancar dan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa dukung untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Kami doakan ya Bapa, biarlah mereka tetap dengan iman yang teguh, mereka boleh mengikut Tuhan, menjalani hidup dengan kekuatan daripada Engkau. Mereka boleh sehat dan mereka boleh berbahagia bersama keluarganya masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19. Terus melakukan vaksinasi, biarlah Tuhan juga menolong sehingga vaksinasi dapat dilakukan dan vaksinnya boleh tersedia dalam kondisi yang baik dan semua masyarakat Indonesia boleh sehat. Kami juga doakan supaya masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan orang yang ada di sekitarnya. Kami doakan ya Bapa untuk pergumulan pribadi kami. Saat ini jemaat-Mu boleh datang kepadamu membawa pergumulan pribadi mereka. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan tolong topang mereka, sehingga mereka boleh kuat melewati hidup mereka, pergumulan mereka, tantangan mereka bersama kekuatan Tuhan yang memampukan mereka menghadapi setiap perkara. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau mendengar syafaat kami dan kami bawa seluruhnya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh kita boleh menerima perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita boleh siapkan diri kita menerima perjamuan kudus, undangan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh hati kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam terakhir saat Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang besar, Dia mau tinggalkan surga, datang ke dunia, naik ke kayu salib untuk menebus segala dosa kita umatnya, supaya kita diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita juga penuh dengan belas kasihan, dan kita boleh memberitakan Injil supaya banyak jiwa diselamatkan. Dengan perjamuan kudus ini, ingat kasih-Nya. Dengan perjamuan kudus ini, ingat amanat agungnya. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti ini lambang tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Tersalib menggantikan kami yang seharusnya dihukum karena segala dosa-dosa kami. Terima kasih. Dan biarlah dengan tubuh yang sudah ditebus, kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, mati di kayu salib. Darahnya tertumpah, tercurah untuk menghapus segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan tubuh yang sudah ditebus, dihapus segala dosa pelanggarannya. Kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga. Betapa besar kasih-Mu. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia, mencari kami orang berdosa, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan,
kepastian hidup kekal. Kasih-Mu yang besar, berlimpah-limpah, tercurah untuk kami. Terima kasih dan ajar kami untuk menyatakan kasih-Mu. Hati kami pun penuh dengan belas kasihan. Kami boleh melihat, memperhatikan, peduli dengan orang yang ada di sekitar kami. Supaya kami pun boleh memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Menerima keselamatan, mendapatkan kepastian hidup kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tolong kami, pimpin kami dalam penyertaan Roh Kudus. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus, saatnya kita memberi yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang selalu memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati persembahan kami pakai untuk pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat dan pengutusan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon sumber Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan hati penuh belas kasihan, lakukanlah amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga,
yang melampaui akal pikiran kita manusia akan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.